Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam, terutama dalam perkembangan tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak karomah yang luar biasa, seperti menyelamatkan orang dari bahaya, menghidupkan hewan yang sudah mati dan banyak lagi yang lainnya. Beberapa kisah menarik Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah-kisah tentang beliau baik yang bersifat karomah maupun yang merupakan bagian dari perjalanan hidupnya, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan seorang pemabuk. Dikisahkan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bersama para santrinya sedang melakukan perjalanan, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak diduga pemabuk tersebut menghentikan perjalanan rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia lalu mengajukan 3 pertanyaan yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani kaget. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu maha kuasa atau tidak? Sambil tersenyum Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, tentu Allah maha kuasa. Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, pemabuk itu bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Dengan penuh kasih sayang Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan pemabuk itu, pasti Allah adalah zat yang kuasa atas segalanya. Untuk ketiga kalinya pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama, wahai Abdul Qadir Jailani, Allah itu maha kuasa atau tidak? Di saat pertanyaan yang ketiga ini, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah, lalu berkata, demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Murid Syekh Abdul Qadir Jailani pun kebingungan dan penasaran. Mereka memberanikan diri bertanya, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa gerangan yang membuatmu menangis? Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab pertanyaan muridnya itu dengan penuh perhatian dan hati tergetar. Betul sekali si pemabuk itu, pertanyaan terakhir yang menyebabkan aku menangis, karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang, termasuk diriku, siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik? Meninggal dunia dalam keadaan husnul hatimah, pertanyaan itu pula yang membuatku bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikan aku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku, dan menutupi aibku. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan santrinya untuk membawa pemabuk ke pondok dan memandikannya. Mereka pun diperintahkan untuk memuliakan dan melayani dengan baik. Sepasang bakiak yang menghentikan kejahatan. Baghdad adalah sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dan keilmuan Islam. Hidup seorang wanita rupawan, dengan kecantikannya, dengan wajahnya ibarat rembulan di bulan purnama, memikat siapa saja yang melihatnya. Namun di balik pesonanya wanita ini tak pernah lepas dari cobaan, termasuk perhatian seorang lelaki fasik yang penuh dengan niat buruk. Lelaki itu tergila-gila padanya, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Amarah karena penolakannya, berubah menjadi obsesi kelam. Pada suatu hari wanita cantik ini memutuskan untuk pergi ke sebuah goa di pegunungan tempat dia biasa berkholwat, menyepi untuk kedekatan dirinya kepada Allah. Ia tidak tahu bahwa lelaki itu diam-diam mengintainya, mengikuti setiap langkahnya dengan maksud jahat. Ketika wanita itu tiba di mulut goa, lelaki itu menyerbu berusaha memaksakan kehendak yang penuh dosa. Namun sang wanita tidak tinggal diam. Dengan seluruh kekuatan batinnya, ia berteriak memanggil sosok yang ia yakini dapat menolongnya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Jauh di sana Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengambil air wudhu di madrasahnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang ganjil. Dengan keyakinan penuh ia melepaskan bakiaknya, menggenggamnya lalu melemparnya ke arah goa. Meskipun tempat itu jauh, sepasang bakiak itu melesat terbang melintasi angkasa. Dengan kehendak Allah tiba tepat di tempat lelaki itu yang sedang melakukan aksinya. Bakiak pertama menghantam kepala dengan keras, sedang bakiak kedua terus memukuli hingga lelaki itu tersungkur, nyawanya seketika melayang. Dan wanita itu pun selamat. Wanita itu hanya bisa menangis haru dan bersyukur. Lalu dia mengambil bakiak itu dengan penuh hormat, lalu membawanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan suara bergetar ia menceritakan segala apa yang terjadi. Orang-orang yang mendengarnya kisah ini terdiam, takjub kepada kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal di Baghdad pada tahun 561 Hijrah. Demikianlah kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak diceritakan orang. Wallahu alam.